Halo, pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tugas sejarah yaitu materi perkembangan teknologi transportasi. Anggota kami terdiri dari Dennis, Feby, Glenis, Regina, Ricky, Sally, dan Teresa. Kami dari kelas 12 IPSC. Transportasi darat. Zaman dulu moda transportasi dibantu dengan pemanfaatan hewan untuk berjalan di darat. Sekitar 2000 Masehi, kuda sudah dimanfaatkan untuk moda transportasi. Moda transportasi diawali dengan penemuan roda pada kisaran 3500 Masehi. Konon penemuan itu sebagai cikal bakal transportasi modern. Pada tahun yang sama juga kapal pertama kali dikembangkan. Sejarah roda. Pertama, roda balok kayu. Digunakan untuk memindahkan beban yang lebih berat. Manusia menggunakan teknik menyeret beban seperti batu besar dengan balok kayu utuh. Bangsa Mesir kuno melakukannya ketika membangun piramida pada 4000 sampai 3000 Masehi. Kedua, roda kayu bergalur. Kembang sekitar 3500 sampai 3000 Masehi, manusia tidak hanya mengandalkan balok kayu sebagai alas, tapi juga semacam kereta luncur. Balok kayu utuh diletakkan membujur di bawah kereta. Untuk menjaga kereta tetap di tempatnya, dibuatlah taki pada balok kayu. Yang ketiga, gandar poros kayu. Dengan membuat taki pada balok kayu, ternyata roda kayu nggak bisa menggelinding sempurna. Taki pun diperluas hingga membuat seperti gandar atau sumbu penghubung dua roda. Kemudian yang nomor 4, pelek roda. Pelek pada roda pun mulai dibuat. Kayu menjadi bahan utama untuk membuat pelek, sumbu, roda, dan pasak. Namun, model ini menimbulkan suara berdecit. Untuk mengurangi suara itu, poros roda dilapisi lembaga dan perugu pada sekitar 1000 Masehi. Selanjutnya nomor 5, jeruji roda. Agar roda lebih ringan, dibuatlah jeruji pada roda sekitar tahun 2000 Masehi. Jeruji pada roda baru berkembang lagi pada tahun 1802, ketika pelek dan jeruji saling berhubung. Roda pun semakin ringan lagi. Terakhir, nomor 6, ban karet. Sekitar tahun 1839, Charles Goodyear memperkenalkan teknik vulkanisasi untuk mengolah karet menjadi ban berisi udara untuk roda mobil, kemudian diperkenalkan André dan Edward Michelin asal Prancis pada tahun 1895. Roda pun semakin nyaman untuk digulirkan sampai sekarang. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18. Tapi pada saat itu mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Kendaraan bermesin uap ini mulai digunakan sejak 1870-an oleh tentara Prancis untuk mengangkut peralatan perang. Mesin uapnya juga masih terdiri dari 3 roda penggerak, kecepatannya cuma secepat manusia saat berjalan. Untungnya, 1 dekade kemudian mesin diesel ditemukan. Pada tahun 1898, Rudolf Diesel memperkenalkan mesin diesel. Mesin diesel membuat bahan bakar yang digunakan jadi lebih efisien dan pergerakan mobil jadi lebih cepat. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama, lokomotif diesel sukses diaplikasikan dalam jasa angkutan barang dan penumpangan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Sejalan dengan perkembangan teknologi, lokomotif listrik juga dikembangkan. Lokomotif listrik pertama muncul sebagai alternatif yang lebih efisien daripada lokomotif uap dan tenaga diesel listrik. Keuntungan pemakaian listrik ini ialah lebih cepat, tidak bising, dan tidak terlalu menyebabkan polusi. Mobil dari masa ke masa. Tahun 1870, mesin uap digunakan oleh Prancis selama masa Perang Dunia I tahun 1870 untuk membawa senjata. Kedua, tahun 1890, Karl Benz dan Gottlieb Daimler di Jerman serta Albert de Dion dan Armand Peugeot di Prancis membuat mobil untuk dijualkan ke khalayak umum. Mobil kuno ini menandai awal era kendaraan bermotor.
Ketiga, tahun 1898, mobil diesel pertama kali diperkenalkan pada tahun 1880-an. Mobil diesel membuat perjalanan lebih cepat. Tahun 1960, mobil modern. Teknologi mobil saat ini sudah lebih modern sejak berkembangnya mobil diesel. Perkembangan kereta. Transportasi darat mengalami perubahan besar ketika kereta api diperkenalkan pada pertengahan abad ke-19. Penemuan lokomotif uap melahirkan sistem rel sebagai media jalan kereta. Lokomotif uap pertama ditemukan oleh Richard Trevithick pada tahun 1804 di South Wales. Kemudian dalam perkembangannya, lokomotif uap diganti oleh lokomotif listrik. Kereta maglev. Kereta maglev memakai mesin yang dapat mengangkat 10 mm di atas rel dan didorong oleh magnet bermuatan listrik. Dapat melaju hingga kecepatan 603 km per jam. Kereta ini sudah digunakan oleh negara-negara seperti Jepang, Cina, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, dan Inggris. Teknologi konstruksi jalan. Perkembangan teknologi transportasi darat memengaruhi perkembangan teknologi konstruksi jalan. Antara tahun 1803 hingga 1815, muncul dua tokoh yang mengembangkan rancangan konstruksi jalan. Kedua tokoh itu adalah Thomas Telford dan John McAdam, yang berasal dari Skotlandia. Transportasi darat memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, cukup murah, budget daerah yang bisa dijangkau, fleksibel untuk mengubah tujuan, dan layanan tersedia untuk banyak orang. Sedangkan dampak negatifnya, polusi udara dan polusi suara, kemacetan, meningkatkan kecelakaan lalu lintas, dan daya muatan terbatas. Sekian dulu untuk transportasi darat. Kita lanjut ke transportasi berikutnya ya. Halo teman-teman semua. Pada materi teknologi transportasi kali ini, kita akan membahas mengenai transportasi air. Kita semua sudah pasti tahu apa itu transportasi air. Dan bagi yang belum tahu, transportasi air adalah kendaraan atau alat angkut yang digunakan di air yang mencakup kapal, perahu, kapal bantalan udara, dan kapal selam. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari mengenai sejarah perkembangan dan dampak dari transportasi air. Nah, bagaimana sejarah perkembangan dari transportasi air? Simaklah video ini untuk mencari tahunya lebih dalam. Pada zaman dahulu, masyarakat pada masa lalu masih menggunakan alat transportasi air yang sederhana, sehingga masyarakat bisa membuat transportasi itu sendiri dari bambu, seperti rakit, perahu dayung, dan perahu layar. Rakit dan perahu dayung dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia, sedangkan perahu layar dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga angin dan tenaga manusia. Kemudian pada awal abad 20, mesin bertenaga batu bara digantikan oleh mesin diesel. Kapal yang pertama kali menggunakan mesin diesel adalah Vulcanus, milik East India Company pada tahun 1910. Lalu, terjadilah perkembangan revolusioner dalam teknologi perkapalan, yaitu munculnya penggunaan tenaga nuklir. Kapal bertenaga nuklir pertama adalah kapal selam, yang bernama USS Nautilus pada tahun 1954. Dan kemudian ada juga kapal dagang yang bernama NS Savannah, yang merupakan kapal pertama yang bertenaga nuklir juga. Tetapi diketahui tenaga nuklir tidak cocok digunakan oleh kapal dagang karena terlalu mahal, dan kegagalan tersebut dapat terlihat dari kapal NS Savannah itu sendiri. Desain penggerak kapal dapat menciptakan efisiensi dalam transportasi kapal. Oleh karena itu, fungsi mesin diesel disempurnakan oleh mesin turbin yang menggunakan gas. Namun penggunaan gas tidak bisa digunakan untuk kapal barang karena terlalu mahal. Selain kapal, ada pula feri yang merupakan transportasi air. Feri digunakan untuk transportasi orang dan barang di daerah yang tidak dapat dibangun jembatan. Feri-feri modern juga memberikan jasa angkutan di kota-kota pelabuhan seperti Seattle dan Washington. Memasuki abad 20, kapal uap mulai berkembang menjadi kapal mesin yang menggunakan bahan bakar solar.
Kapal bermotor sudah termasuk kapal zaman modern. Contoh kapal modern diantaranya feri cepat dan kapal pesiar. Kemudian ada dampak positif dan negatif. Dampak positif itu dapat mengangkut muatan besar, biaya transportasi relatif murah, tingkat polusi lebih rendah, dan jumlah transportasi di laut relatif sedikit dibandingkan dengan transportasi darat. Sedangkan dampak negatifnya berupa biaya produksi sarana transportasi lebih mahal. Banyak wilayah tidak terjangkau karena bukan wilayah perairan. Rute yang ditempuh biasanya lebih panjang, pertimbangan cuaca laut yang dapat berubah setiap saat, dan pengiriman terkadang cenderung lebih lama. Ayo kita lanjut ke jenis transportasi selanjutnya. Transportasi udara. Cikal bakal. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Etienne berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter untuk pertama kali. Pada tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat terbang yang menggunakan mesin 4 silinder. Pada tahun 1930-an, pesawat penumpang pemula-mula dikembangkan. Pada tahun 1939, kabin bertekanan memungkinkan penerbangan cepat di ketinggian yang lebih tinggi, di mana hanya terdapat sedikit pusaran udara. Landasan pacu. Perang Dunia II menghasilkan banyak landasan pacu yang cukup baik. Landasan-landasan itu kemudian menjadi standar di semua jalur penerbangan besar. Perkembangan pesawat jet. Tahun 1905, insinyur bernama Henry Honda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Keunggulan pesawat jet ini adalah tidak terlalu bising, efisien bahan bakar, dan polusi udaranya rendah. Abad 20 dikembangkan jet supersonik. Banyak pesawat terbang militer supersonik, tetapi untuk angkutan penumpang hanya ada 2 pesawat supersonik, yaitu Tu-144 milik Rusia dan Concorde produksi Inggris dan Prancis. Nah, gambar di atas merupakan contoh pesawat Concorde, sedangkan gambar di bawah merupakan contoh pesawat Tu-144. Selanjutnya, perkembangan helikopter. Cikal bakal helikopter modern dewasa ini dikembangkan oleh Juan de la Cierva dari Spanyol pada 1920. Ketika dia sukses menciptakan autogiro, yaitu mesin pertama yang berhasil melakukan penerbangan terkendali menggunakan bilah. Berikut ini ada dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan transportasi udara. Dampak positif yang pertama adalah hemat waktu dan cepat sampai ke tujuan. Seperti yang kita tahu, transportasi udara memiliki berbagai macam kecepatan. Tetapi, jika kita bandingkan dengan kendaraan umum lainnya, transportasi udara memiliki keunggulan dari segi kecepatan. Karena itulah, jika kita sering ke destinasi yang lebih jauh, kita itu lebih sering memakai pesawat dengan alasan hemat waktu dan pastinya cepat sampai ke tujuan. Dampak positif yang kedua adalah lebih nyaman dan mengurangi kemacetan. Hampir setiap hari raya besar, pasti banyak mudik atau pulang kampung menjenguk kerabat atau saudara yang rumahnya relatif jauh. Tidak heran jika kemacetan relatif terjadi. Untuk itu, banyak sekali orang yang memilih memakai pesawat dalam menempuh jarak jauh karena dengan alasan lebih nyaman dan dapat mengurangi kemacetan. Selain dampak positif, pastinya ada dampak negatif yang terdapat dalam penggunaan transportasi udara. Salah satunya adalah polusi udara. Mengapa bisa terjadi? Karena aftur dan kerosin sebagai bahan bakar pesawat akan menghasilkan emisi CO2, CH4, NOx, CO, SO2, CFC yang terkandung baik dalam AC pesawat, pengaruh ruangan dalam pesawat, serta NOx yang berpotensi merusak lapisan ozon di troposfer.